حق جلاله وصحبه المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح فتوح العارفين بنور سيد المرسلين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang bau reksa kondang saya, Bapak Lurah Anja, luar biasa. Tadi beliau mengapresiasi masyarakat Kondang yang hampir seluruh ya, melaksanakan kegiatan 17 Agustus semangat. Tapi saya punya pengalaman, ini pengalaman. Jadi dulu ada orang aktif setiap acara 17-an itu aktif. Katanya, kenapa kok sampean kalau ada acara kemerdekaan kok aktif? Jawabannya lucu ini Pak. Ini Gus, kalau di rumah saya nggak merdeka, maka saya bikin kemerdekaan di luar. Itu katanya Pak. Oh, iya. Maka jangan-jangan masyarakat Kondang saya kalau di rumah nggak merdeka itu. Alhamdulillah, yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para ajengan, wakil khusus, ketua MUI, Ustadz Hayat, semoga beliau dipanjangkan umurnya, berkah, sehat semuanya. Yang saya hormati Abamu, alhamdulillah para DKM sudah punya suhunya. Nah, kalau bahasa sekarang suhunya. Jadi nanti kalau ada apa-apa langsung komunikasi saja langsung sama ajengan Abamu. Nah, semoga beliau ini dakwahnya di mana-mana beliau Abamu. Alhamdulillah ya, ilmunya manfaat. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Haji Dedi Rustandi, ini anggota Dewan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Jadi dijelaskan oleh Pak Lurah bahwa hampir banyak aspirasi beliau yang masuk ke Desa Kondang Jaya. Semoga beliau selalu istiqomah menemani kita semua. Yang saya hormati, saya muliakan, ini kan tak sebut satu-satu, jadi nanti selesainya nyebut ini, ngajinya nggak ngaji. Itu belum yang di pojok sana ada Pak Sekde, semua macam-macam. Ini ada Pak Amil Yaya, semuanya kan tak sebut nggak selesai ngajinya kan. Nah, subuh malah ini. Ini nanti takutnya anggota kader juga, terus saya dengan disebut juga. Karena lihat semangatnya istimewa, luar biasa, alhamdulillah. Maka seluruh yang hadir di Masjid Al Hasan, termasuk DKM-nya luar biasa. Tadi saya sudah bilangin ada makannya, Gus, ada, alhamdulillah. Nanti jangan takut anggota kader di sini makan. Maka syukur, alhamdulillah. Malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah silaturahim dalam rangka ngaji bareng ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua kesehatan baik lahir maupun batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menuntun kita ke jalan kebaikan dan semoga kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngelanjut ngaji yang kemarin masih tentang bab niat, karena niat ini fundamental sekali. Niat ini dasar kita melakukan apa saja. Maka kalau niatnya baik, saya yakin hasilnya baik. Sebelum kita baca kitab ini, mari kita kirim Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para wali, para ulama, wabil khusus kepada pengarang kitab ini. Lahadutin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'i khadimin al-anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin aina makanu min masalikil ardi ila magharibiha wa barriha wa baghriha
khususan Maulana Syekh Al-Qadir Al-Jilani, Syekh Ra'udin Al-Naqsyabandi, Syekh Al-Hasan Al-Sadri, Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Saqaf wa jami'i masyayikhina, khususan mu'allif hadal kitab Al-Imam Syekh Al-Islam Al-Alim Al-Alam Abdul Da'wah Al-Isad Al-Habib Abdul bin Alam Al-Haddad wa masyayikhi khususan Sayyid Muhammad Alam Al-Rafiq wa Syekh lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ilmihi fid dharain. Kemarin kita menjelaskan tentang niat, keutamaan niat. Niat ini yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Jadi kalau sampean setiap hari pasti makan, kebiasaan kita setiap hari pasti makan. Nah, di sini yang membedakan antara makan Anda kebiasaan atau ibadah, itu yang membedakan adalah niat. Apapun itu kebiasaan yang lain semuanya. Maka di sini niat menjadi penting, niat menjadi urgent ya. Pokoknya apapun itu kalau sampean punya dasar niat yang baik, saya yakin hasilnya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna niyat laku wa yuradu biha ahadul maknayai. Disebutkan bahwa summa inna niyat, sesungguhnya kata niat ini diucapkan dan dimaksudkan pada salah satu dari dua makna. Jadi kalau sampean niat itu berarti ada dua makna. Al-awwalu, yang pertama, anna niyata ibaratun an gharbika alladhi hamala alal azmi wal amal wal qaul wa takunu an-niyat bi hadzal i'tibar fi aksari khairan minal amali. Jadi posisinya yang pertama ketika sampean mengucapkan niat itu, sesungguhnya niat itu merupakan pengertian dari tujuan Anda yang mendorong diri Anda untuk menyengaja sesuatu, untuk beramal sesuatu dan berkata sesuatu. Jadi niat itu termasuk dorongan Anda melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu. Maka niat ini penting. Jadi niat pengertiannya itu tujuan untuk mendorong diri kita untuk menyengaja beramal atau berkata. Maka sampean apapun tiap hari niatnya yang baik. Niatnya yang baik. Maka niatul mukmin khairu min amali. Jadi niatnya orang mukmin itu lebih baik dibanding amalnya. Jadi maka orang mukmin itu seumpama tidak beramal, dia niat saja itu sudah pahala semua. Kategorinya mukmin itu kan, mukmin berarti posisinya beriman. Maka di sini yang pertama, ketika kita mengucapkan niat itu merupakan pengertian dan dari tujuan kita, mendorong diri kita untuk menyengaja beramal dan berkata. Nah, kebanyakan niat dengan pengertian yang seperti ini itu yang lebih baik daripada beramal. Nah, di sini ada kata-kata niatul mukmin khairu min amali. Nah, di sini baginda Nabi bersabda niatul mukmin khairu min amali. Posisinya niatnya seorang mukmin itu lebih baik dibanding amalnya. Ketika kita berpikir, loh kok bisa? Ternyata ada kata mukmin. Di sini ada kata mukmin. Nah, yang saya khawatirkan terus sampai niat ikut-ikutan niat aja.
niat nyumbang masjid tapi niat terus tidak nyumbang kan ya repot Pak. Wah repot. Saya pernah ditanya, Gus saya ini kalau nyumbang masjid 10.000 dapat ikhlas saya 10.000. Nah yang satunya 1 juta tapi saya tidak ikhlas. Saya ditanya, pilih yang mana Gus? Ya saya pilih 1 juta walaupun tidak ikhlas. Karena masjid itu 10.000 tidak dapat semen. Ya, 10.000 tidak dapat semen. Maka 1 juta tidak ikhlas tidak apa-apa. 1 juta tidak ikhlas tidak apa. Maka kadang-kadang orang ngaji nggak tahu tidur apa salah tangkap. Kata Gus Wahid suruh niat aja niat. Nah, enggak. Maka buka kurung tutup kurung niat yang baik lebih dari amalnya itu adalah niatnya orang mukmin. Maka orang-orang mukmin itu niatnya saja lebih baik, apalagi amalnya. Ini yang kedua, wasani yang kedua, an-niyata ibaratun an qasdika fi'la syai'in wa azmika alaihi wa hadhihi an-niyat la takunu illa khairan min amal. Yang kedua, makna niat kedua itu sesungguhnya niat merupakan pengertian dari tujuan kita dalam melakukan sesuatu dan menyengaja sesuatu untuk melakukan hal tersebut. Ini niat. Jadi pokoknya kalau Anda niat berarti pikirannya cuma 2 ini. Kalau enggak yang tadi ya yang ini. Maka sampean saya sering katakan kalau lakukan apa yang sudah Anda niatkan selesaikan. Nah, termasuk Pak Anja, Pak Dedi, apa yang sudah Anda niatkan lakukan. Apa yang sudah pernah disanggupi selesaikan. Nah, apa yang sudah pernah disanggupi selesaikan. Jangan berpikir mampu atau tidak mampu. Karena mampu dan tidak itu bukan kuasa kita. Mampu dan tidak bukan kuasa. Maka yang sudah diniatkan Pak Dedi Rustandi, Pak Lurah Anja, jalankan. Tidak usah berpikir nanti gimana Gus mampu apa tidak. Asal kita kerja maksimal, Allah pasti akan memampukan kita. Amin ya Rabbal. Enggak, pede saja udah jalan. Nah. Ini yang kedua. Jadi niat, makna-makna niat. Jadi niat, tadi saya ulangi lagi, niat itu diucapkan dan dimaksudkan pada salah satu dari 2 perkara tadi. Yang pertama niat ibadah, yang kedua apa namanya niat ibadah an qasdika fi'l syai'. Jadi niat merupakan pengertian dari tujuan, dan yang kedua niat merupakan pengertian dari tujuan kita dalam melakukan sesuatu, menyengaja sesuatu dan melakukan hal tersebut. Nah, manusia menyengaja sesuatu itu melakukan sesuatu, maka ia tidak terlepas dari 2 hal ini. Sampean kalau melakukan sesuatu itu pasti ada dorongan untuk menyengaja, untuk beramal, untuk berkah. Maka 3 hal dalam kondisi manusia ketika dia ingin menyengaja sesuatu, ingin berkata sesuatu, ingin melakukan apapun itu, tidak lepas dari 2 hal ini. Nah, 2 hal ini dibagi menjadi 3. Nah, maka dalam ilmu psikologi itu Pak, orang itu ketahuan, gayanya ketahuan. Ngomong A nanti ujungnya kemana ketahuan, ngomong B ujungnya kemana ketahuan, karena dilihat dari niat. Maka yang pertama, orang itu ketika ingin menyengaja sesuatu, yang pertama ia menyengaja untuk melakukan sesuatu dan ia benar-benar melakukan. Contoh, kita niat untuk melakukan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Niat betul, iuran, akhirnya terjadi perayaan. Nah, itu berarti
masuk dia menyengaja itu untuk melakukan itu, terus dia benar-benar melakukannya. Yang kedua, ada orang itu yang menyengaja untuk melakukan sesuatu dan ia tidak melakukannya. Saya ulangi lagi, ada orang menyengaja ingin melakukan sesuatu tetapi ia tidak melakukannya, padahal sebenarnya dia mampu, padahal dia berkesempatan untuk melakukan itu tetapi tidak dilakukan. Paham ya? Nah, ini agak ngaji agak serius. Jadi yang pertama, orang menyengaja sesuatu dan dia melakukannya, benar-benar melakukannya. Nah yang kedua, ini dia punya niat melakukan sesuatu, tetapi ia tidak melakukan sesuatu itu padahal ia sebenarnya mampu. Ini perlu dikasih contoh, jadi niatnya sudah siap, dia punya kesempatan untuk melakukan, gara-gara takut nggak jadi. Jadi niatnya sudah kesempatan ada, gara-gara takut nggak jadi. Ya ini yang kedua. Sampai pikir sendiri nanti ya. Yang ketiga, ada seseorang menyengaja melakukan perkara atau sesuatu tapi ia tidak mampu. Dia punya niat tapi dia tidak mampu, sehingga dia akan berkata seandainya, andai kata, macam-macam. Contoh, saya kasih contoh. Bapak punya niat haji, niatnya haji, tapi tidak mampu karena tidak punya uang. Maka bapak sering berkata seandainya, andai kata saya punya uang, umpamanya, jikalau, apabila, apalagi, nah itu dia niat tapi tidak mampu melakukan. Nah, maka yang terakhir ini dicatat amalnya seperti orang yang menjalankan. Jadi bapak niat haji, atau bapak, saya nanti akan bersedekah seluruh masyarakat Kondang Jaya. Terus andaikan saya punya uang banyak, saya akan bersedekah. Nah dia nggak mampu, dia nggak punya uang, maka niatnya tersebut menjadi pahala seperti orang yang melakukan sedekah. Itu istimewanya niat. Maka kita pokoknya niat saja yang baik. Pokoknya mau itu mampu, mau itu tidak mampu, niatkan langkah tujuan kita yang baik. Nah ini kita tercatat di posisi yang ketiga. Jadi kita tidak mampu tapi niatnya serius. Saya niat begini. Maka apa yang sudah disanggupi selesaikan. Apa yang sudah disanggupi selesaikan. Jangan bicara mampu atau tidak mampu, karena itu bukan kuasa kita. Nah, kadang itu orang belum itu sudah wah saya kayaknya tidak mampu. Nah gitu kadang-kadang. Maka saya berpesan untuk Pak Dedi, untuk Pak Anja, selesaikan apa yang sudah dimulai. Pak Dedi sudah memulai sesuatu, Pak Anja juga memulai sesuatu untuk membangun desa Kondang. Jadi selesaikan apa yang sudah dimulai, tuntaskan apa yang pernah disanggup ya, tuntaskan apa yang pernah disanggup. Perkara mampu atau tidak itu bukan kendalimu, perkara mampu atau tidak itu bukan kendali. Kalau kita, tugas kita itu hanya melakukan semaksimal mungkin dan menyelesaikan hingga tuntas. Nanti Allah yang menyelesaikan semuanya. Amin. Maka tidak usah, pokoknya Pak Lurah jalan terus, karena Pak Lurah sudah memulai itu, sudah mau jadi lurah di Kondang. Apapun risikonya selesaikan semua, sudah memulai. Maka kita doakan Pak Lurah ini semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rakyatnya itu macam-macam.
punya apa namanya reng-rengan ya, ada yang modelnya kayak sekdes, ada yang modelnya kayak amil, macam-macam. Dan ini pikirannya beda-beda. Yang satu ngomong ini, yang kedua Pak Lurah lama-lama kan ya pusing lama-lama. Gitu. Maka tenang sudah, maka kita doakan Pak Lurah semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Dedi juga sama, sudah memulai ini. Pak Dedi sudah keliling, sudah berapa ini tadi? 7 tahun ya Pak Ustadz ya, 7 tahun. 7 tahun Pak Dedi selalu mendampingi, sudah memulai. Ya maka harus diselesaikan. Semoga Pak Dedi, saya doakan sehat dan nanti terpilih lagi menjadi anggota Dewan. Nih, bahwa kita ketika orang itu menyengaja sesuatu, melakukan perkara sesuatu, tetapi dia tidak mampu, sehingga dia berkata seandainya, andai kata, maka orang yang seperti ini atau niat yang seperti ini itu sama pahalanya seperti yang melakukan. Maka nanti jangan kaget ketika ada orang dalam kehidupan nyata dia nggak punya apa-apa, dia tidak punya apa-apa, tetapi nanti di hadapan Allah surganya sama kayak orang yang kaya yang dermawan, surganya sama kayak orang yang kaya yang karena apa? Niatnya benar tulus bahwa nanti kalau saya punya uang saya akan sedekah, nanti kalau saya kaya saya akan melakukan zakat bla bla bla. Nah itu catatannya dicatat sama. Loh, enak ini Pak. Maka niatul mukmin lebih baik daripada amal. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, niat ini dasar untuk kita melangkah ke depan, Jadi kalau sampai sudah mantap, udah seret, udah mantap untuk menjalani kehidupan yang lebih jelas, lebih terang, lebih macam-macam, sudah bismillah, jalan. Nggak usah pikir wah nanti gimana ini, ragu-ragu, jalan aja. Pokoknya asal sampean niatnya baik, hasilnya saya yakin Pak. Itu maka Pak Anja terbukti. Pak Anja, Pak Lurah di sini, saya yakin punya niat baik, karena hasilnya juga Pak baik. Loh susah loh Pak bisa mengelola DKM setiap bulan ngaji, susah. Di Kerawang itu kalau nggak salah baru dikontak. Tepuk tangan buat Pak Anja. Di Kerawang itu baru dikontak. Yang lain saya kemana-mana, saya itu kan ngaji kemana belum ada. Maka istimewa. Jangan mau, pokoknya jangan kalau nanti ada ganti-ganti jangan mau diganti, udah Pak Anja. Pokoknya kalau nggak mau naikkan lagi Pak, paksa terus. Oh kok 2 periode sampai periode habis pokoknya. Nah, tidak usah menurut. Karena sampai nyari lurah kayak Anja susah. Yang modelnya seperti ini susah Pak. Itu antik Pak Anja. Maka saya berharap dari kondang ini nanti virus kebaikan ini bisa nular ke desa-desa yang lainnya, khususnya di Kerawang. Maka kembali lagi, niat harus betul-betul kita tata. Jadi kalau sampean melakukan niat pasti ada 3 hal yang pasti tidak bisa lepas dari itu. Anda menyengaja untuk melakukan sesuatu dengan benar dan betul-betul melakukan. Anda niat ingin sedekah, sampean melakukan sedekah. Anda yang kedua, sampean niat tetapi sampean tidak melakukan niat itu. Pengen sedekah tetapi sampean tidak melakukan itu, padahal sebenarnya sampean mampu dan sampean punya kesempatan itu niat awal sudah dapat pahala, coba bagaimana? Nah yang ketiga tadi, sampean niat walaupun yang Anda niati itu tidak mampu, pahalanya sama kayak orang yang kerjakan yang menjah.
Ini maka sebentar lagi kata Pak Ketua MUI, ini tahun-tahun politik, maka niatnya yang baik. Maka ketika Anda memilih seseorang yang niatnya untuk kemajuan khususnya Desa Gondang Jaya. Saya lanjutkan lagi, ini bukti bahwa makna niat itu luas. Jadi dasar dari niat ini nanti yang bisa menghasilkan seluruhnya. Niat ini bisa mempengaruhi laju jalannya kegiatan, laju jalannya apapun itu. Kalau orang niatnya tidak baik, itu biasanya ketika melakukan sesuatu itu gampang was-was, gampang was, dia ragu-ragu karena niatnya tidak baik. Maka ketika seseorang itu punya niat baik, saya yakin perjalanan ke depannya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis-hadis yang menjelaskan soal niat sangat banyak sekali, sangat banyak. Innamal a'malu binniyat, macam-macam. Nah, ini dasar. Maka sesuatu yang biasa bisa menjadi pahala kalau niatnya baik. Sampean makan semangka, sampean minum air, sampean apapun itu kebiasaan yang bisa Anda lakukan, itu kalau niatnya baik dapat pahala. Nah, kalau sampean melakukan sesuatu yang baik kok niatnya baik, berarti pahalanya double. Maka hampir seluruh ibadah syarat pertama itu niat, Pak. Syarat pertama nih, ya sampean sholat ya, sampean wudhu ya nih, niat. Sampean puasa nih, kalau tidak niat tidak sah. Kalau tidak niat tidak. Sampean sedekah, sampean zakat itu juga ada niatnya. Maka ketika sampean melakukan zakat tapi tidak ada niatnya, itu jatuhnya sedekah. Maka akadnya harus benar. Ya, seumpama Idul Fitri sampean zakat beras, itu kalau nggak diniati ya jadinya sedekah. Jadinya sedekah. Maka niat. Ini yang membedakan antara niat, antara kebiasaan dengan ibadah. Maka sesuatu yang biasa kita lakukan itu baik, ketika sampean niatkan dengan baik, maka pahalanya berlipat-lipat, double. Sampean contoh datang ke sini berarti sudah baik, tujuannya untuk ngaji, tujuannya enggak. Tapi kalau sampean niati macam-macam, niat silaturahim, niat nyambung saudara, niat macam-macam, pahalanya double, pahalanya berlipat-lipat. Ada yang niatnya ke sini nyari kopi, seumpama niatnya nyari, kita kan nggak tahu, sampean nggak tahu. Saya yakin yang datang ke sini tidak semuanya niatnya ngaji, enggak, saya yakin. Ada yang sekedar niatnya, wah daripada di rumah nggak dapat kopi ya ngajilah. Maka awalnya niat di sini nyari kopi. Nah ketika tahu, ketemu Pak Lurah, ketemu MUI, ketemu macam-macam, akhirnya ada kerentak baru lagi, niatnya tambah. Saya harus nyari saudara, saya harus kenal ini, silaturahmi. Nah, maka halanya ini yang sering saya utarakan, bahwa sampean tidak usah berpikir sampean mampu apa enggak. Nah, saya ulangi lagi, sampean tidak usah berpikir nanti jalan ke depan ini mampu apa tidak. Asal sampean niatnya baik, selesaikan ya. Asal niatnya baik, selesaikan. Jadi selesaikan apa yang sudah dimulai, tuntaskan apa yang sudah disanggupi. Sampean sudah berani nikah, ya selesaikan, harus. Sudah punya niat ini berani punya anak, ya sampai sudah menyanggupi jalan. Ini enggak, sudah nikah, wah kelihatannya ini gus rungkat ini.
Enggak boleh kayak gitu, karena sampean sudah memulai itu, maka selesaikan apapun itu, apapun. Jangan bicara kalau ini mampu saya nggak mampu, bukan wilayah sampean. Itu hanya pokoknya tugas kita itu hanya melakukan dengan maksimal, tadi itu Pak Anja sudah melakukan semaksimal mungkin menata kondang ini dengan tadi ada informasi beliau mau apa tadi itu Bang apa mau presentasi soal pajak dan bangunan. Maka nah ini salah satu informasi bahwa beliau itu juga mengingatkan kita soal itu, bahwa kita sebagai penduduk masyarakat Kondang punya kewajiban untuk membayar pajak. Istimewa loh. Orang Islam di dunia itu terbaik di Indonesia. Kenapa Gus? Sudah bayar pajak, masih bayar zakat. Pak, di Indonesia itu umat Islamnya itu sudah bayar pajak, bayar zakat, istimewa. Sampai nyari di negara yang lain tidak ada. Sampai nyari di negara yang lain juga tidak ada. Kalau zakat ya zakat saja, kalau pajak ya pajak. Nah, di Indonesia ini tidak. Nah itu bukti bahwa Muslim Indonesia itu baik, dermawan, sudah bayar pajak, bayar zakat, istimewa. Sampai bandingkan di contoh yang negara Islam kayak Pakistan, nggak ada pak zakat, nggak ada apa pajak, nggak ada. Kalau nggak pajak ya zakat, ini salah satu. Itu pak. Maka semoga negara kita ini khususnya Kondang ini tambah maju. Saya nggak bisa berlama-lama karena takutnya rengginang nasinya jadi rengginang, repot pak. Kalau nasinya jadi rengginang kan susah kita makannya. Nah, pokoknya yang penting niat saya datang ke sini silaturahim, niat saya datang ke sini ingin dikenal, ingin mengenal jamaah yang ada di sini. Semoga ini nanti sambung nanti kita ketemu lagi, ngopi bareng lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panjang-panjang nasinya jadi rengginang. Saya ngelihat Ustadz Hayat itu sudah jadi ya kan, daripada nanti saya dimarahi di belakang, penting saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pokoknya niat baik tidak akan hasilnya tidak akan hasil dari niat baik itu pasti baik. Nah, hasil dari niat baik itu pasti baik. Maka ini yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita. Yakinkan niat kita ini semua hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil syakirin hamdan na'imin alhamdulillah wa ni'amahu wa yubdi majida ya rabbana lakal hamdu ya bisyara di usnahu sultan wa salatan kamilatan wa salaman aman ala sayyidina Muhammad alladhi tataqallu qatahu rabbatul hawaij wa al-qawaid wa sifati wa sallallahu wajhi karim wa ala alihi washabihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi kulli mahlumin laka ya Allah ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa dawil qalina wa li kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma sallim jama'atna sallimna min afatid dunya wal akhirati wa fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir waj'alna wa iyyahu min ahli al-istiqamah min ahli al-ilmi war ridha wal qanaah wal ghina wa aqlana wal sihhata wal afiyah ini wa dunya wal akhirah ya latif 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 ya latif. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wal qawiyul aziz. Nas'aluka ya ilahana antarzuqna rizqan halalan wasi'an thayyiban barakah